Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi pada mata pelajaran sejarah semester 2 pada pertemuan kedua. Oke, jadi pada pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Oke, silakan anak-anak disimak baik-baik video dan silakan didengarkan baik-baik penjelasan dari materi kita pada pertemuan kedua ini. Oke, yang pertama kronologi dari kedatangan Jepang di Indonesia. Oke, jadi kronologi yang pertama itu bagaimana Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kronologinya yaitu pada tanggal 11 Januari 1942 serangan Jepang ke Hindia Belanda. Oke, jadi serangan Jepang ke Hindia Belanda ini terjadi pada tanggal 11 Januari 1942 dengan pendaratan yang pertama itu di daerah Kalimantan Timur. Oke, kemudian pada Februari 1942 Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Ya, pendudukan Palembang dianggap sangat strategis. Kenapa? Karena letaknya itu dia di antara Batavia yang merupakan pusat kekuasaan Belanda pada saat itu. Kemudian di daerah Jawa, ya, di daerah Jawa itu Jepang pertama kali mendarat di Banten dan Surabaya. Kemudian pada Maret 1942 Jepang menyerang Batavia dan Bandung, sehingga pada tanggal 9 Maret 1942 akhirnya Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Jadi kurang lebih 3-4 bulan saja ya dia melakukan datang ke Indonesia. Selama 3 bulan akhirnya dia mampu menguasai Indonesia secara utuh. Kemudian tujuan dari datangnya ini Jepang ke Indonesia tentunya adalah ingin menguasai dari sumber daya alam Indonesia, terutama minyak bumi. Oke, yang kemudian maaf ya agak berantakan sedikit ini, tidak terlalu pas dengan kolom-kolomnya ya. Oke, jadi tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Ya, tentunya ketika Jepang datang ke Indonesia itu sangat disambut baik oleh beberapa tokoh nasional. Ya, tidak tanpa alasan. Ya, jadi para tokoh nasional ini sangat menyambut baik kedatangan Jepang. Mengapa? Ya, karena para tokoh ini, tokoh-tokoh nasional ini sangat optimis bahwa kedatangan Jepang itu akan membawa kemerdekaan. Ya, tentunya ketika Belanda yang menjajah kita, ya sangat banyak kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Ya, sangat banyak pertumpahan darah, kemudian kerja rodi, dalam hal ini kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda. Nah, ketika datangnya Jepang, para tokoh nasional itu menyambut baik karena optimis bahwa Jepang akan membawa kemerdekaan. Oke, jadi menyerahnya Belanda terhadap Jepang dianggap akhir dari penjajahan. Kemudian Jepang berjanji untuk bagaimana menciptakan kemerdekaan di Indonesia. Janji kemerdekaan secara bertahap. Ya, jadi janji Jepang ini dia tidak langsung bagaimana membuat Indonesia merdeka, tapi secara bertahap menjanjikan bahwa di kemudian hari Indonesia akan merdeka, bebas dari penjajahan. Kemudian Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional. Ya. Kemudian menjanjikan kemudahan dalam segala sektor ya. Oke, kemudian
pendudukan Jepang di Indonesia, itu Jepang membagi 3 wilayah militer. Pertama, daerah Jawa dan Madura itu berpusat di Batavia yang berada di bawah kendali Kaigon. Kedua, daerah Sumatera dan Semenanjung Malaya berpusat di Singapura atau berada di bawah kendali Rikugon. Daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah kendali Kaigon. Oke, kita lanjut. Ya, jadi Jepang juga mengangkat beberapa tokoh politik Indonesia agar masuk dalam struktur pemerintahan Jepang. Tokoh itu adalah Hussein Jajadiningrat, Sutarjo, R.M. Surjo, dan Prof. Supomo. Pengangkatan beberapa tokoh Indonesia masuk ke struktur pemerintahan Jepang dimaksudkan untuk menarik simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang. Ya, jadi ini alasan dari bagaimana Jepang mengangkat beberapa tokoh politik, tokoh penting Indonesia agar supaya menarik simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang. Oke, next lagi. Sistem pemerintahan Jepang itu ada 2 ya. Yang pertama Tonarigomi. Jadi sistem pemerintahan Jepang ini yang diterapkan di Indonesia. Itu yang pertama Tonarigomi atau gerakan pertahanan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Kemudian Jawa Hokokai, yaitu mendirikan lembaga pengumpulan dana dan kebutuhan yang lainnya. Ya, terakhir sistem pertahanan. Jadi Jepang membentuk beberapa sistem pertahanan di Indonesia, yaitu lembaga semi militer. Ada beberapa di sini istilah-istilah dari bagaimana lembaga semi militer bentukan Jepang yang dibentuk di Indonesia. Ada Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, Seinendan, Barisan Pemuda, Fujinkai, Barisan Wanita, Heiho, Barisan Cadangan Prajurit, Peta, Pembelah Tanah Air, Putra, Pusat Tenaga Rakyat, Jibakutai atau Pasukan Berani Mati, Kampetai, Barisan Polisi Rahasia, dan Gakukotai, Laskar Pelajar. Oke, saya kira cukup materi pada pertemuan kedua ini. Kemudian ya yang terakhir tugas mandiri yang harus anak-anak semua kerjakan secara individu, yaitu yang pertama tuliskan awal dari kedatangan Jepang ke Indonesia hingga berhasil menguasai Indonesia secara sah dari tangan Belanda. Kemudian yang kedua, bagaimana reaksi awal tokoh-tokoh nasional Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Oke, silahkan anak-anak semuanya diselesaikan tugas mandiri ini dengan mencatat atau menuliskan di buku tugasnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.